Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sufi Bonsai. Dan di video kali ini saya mau berbagi info ataupun berbagi pengalaman tentang seputaran bonsai. Ya, jadi di video kali ini saya akan melakukan proses penanaman pada cabang ataupun pada batang dari pohon amplas putih yang memang barusan saya mendapatkannya dari pinggir sungai, teman-teman. Dan sengaja saya mengambil hanya di bagian cabang ataupun di bagian batang-batangnya saja, yang dimana nanti saya akan melakukan proses penanaman ini dengan sistem stek. Namun sebelum saya melakukan proses penanaman, saya akan memprogram akarnya terlebih dahulu, yang nantinya saya akan membelahnya pada bagian batang bawahnya ini. Ya, mungkin kalau misalkan ukuran selengan anak balita seperti ini, saya akan membelahnya menjadi 8 bagian. Dan sebelum saya melakukan proses pemecahan, alangkah baiknya kita rapikan terlebih dahulu dengan cara kita sayat, ya teman-teman. Kita sayat seperti ini, yang dimana sayatan ini nantinya berfungsi ataupun untuk meminimalisir terjadinya pembusukan pada bagian akarnya nanti. Ya, jadi setelah kita sayat ataupun setelah kita rapikan seperti ini, kita pecah batang bawahnya sesuai rencana awal kita tadi. Jadi kita pecah menjadi 8 bagian. Oh ya teman-teman, jadi ingat ya, untuk pecahan awal ini sebagai penanda saja. Jadi pecahan yang kita lakukan tidak harus terlalu dalam ya, kurang lebih kedalaman 1 cm saja. Jadi sekali lagi ini hanya penanda saja, jadi kita mecahnya jangan terlalu dalam. Oke, usahakan di setiap pecahannya harus benar-benar presisi, dan di setiap belahan ataupun ukuran belahannya itu harus benar-benar sama ya teman-teman, agar nanti bisa menghasilkan pecahan yang kelihatan presisi, yang kelihatan simetris ataupun kelihatan seimbang. Jadi pecahan yang kita lakukan harus benar-benar ukurannya sama. Ya, jadi pecahan awal yang kita lakukan cukup dengan kedalaman kurang lebih 1 cm seperti ini. Jadi ini hanya sebagai penanda saja ya teman-teman. Dan kita pecah menjadi 8 bagian. Ya, jadi setelah kita lakukan ataupun setelah kita melakukan pecahan menjadi 8 bagian seperti ini, selanjutnya kita berikan garis ya teman-teman. Jadi garis yang kita berikan harus benar-benar lurus dengan tanda yang sudah kita buat barusan ya. Nah, jadi kita berikan garis di bagian batang luarnya seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Kita berikan garis sesuai tanda yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi fungsi dari garis ini ya teman-teman nanti pasti tahu lah ya. Dan intinya kita berikan garis terlebih dahulu. Oke, setelah kita selesai melakukan pemberian garis seperti ini, selanjutnya kita lakukan pemecahan ulang pada bagian batang luarnya ya teman-teman. Dan kita gunakan alat seadanya di rumah. Dan kebetulan saya ada pahat dengan ukuran kecil seperti ini.
Jadi saya menggunakan alat ini. Dan kalau misalkan teman-teman tidak ada ataupun tidak mempunyai pahat dengan ukuran kecil seperti ini, teman-teman nanti bisa menggunakan pisau atau alat yang bisa kita gunakan seperti itu. Jadi kita pecah pada bagian batang luarnya dan kita sisakan ya teman-teman, batang luarnya kurang lebih setengah sentimeter seperti ini. Ya, kita pecah terlebih dahulu. Ya, kita pecah pada bagian batang luarnya seperti ini dan sisakan batang luarnya kurang lebih setengah sentimeter. Oke, jadi kita pecah di ke-8 bagian tersebut. Ya, setelah selesai kita belah ataupun kita pecah pada bagian batang luarnya, selanjutnya kita renggangkan menggunakan obeng ya teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman di rumah pasti punya obeng lah ya. Dan kita renggangkan menggunakan obeng. Kita masukkan obengnya ke dalam pecahan yang barusan kita kerjakan seperti ini. Lalu kita sedikit mencukitnya teman-teman agar bisa menghasilkan renggangan yang kita inginkan seperti itu. Ya, jadi sudah kelihatan ya fungsi dari pemberian garis tadi. Jadi agar di setiap belahannya itu harus di setiap belahannya itu benar-benar lurus mengikuti garis yang telah kita buat tadi. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Jadi otomatis belahannya akan ikut garis yang telah kita buat tadi ya teman-teman, dan hasilnya memang benar-benar lurus, tidak ada belahan yang kelihatan melenceng. Jadi kita contohkan sekali lagi seperti ini. Ya, jadi seperti inilah ya hasil dari ataupun fungsi dari garis yang kita lakukan tadi. Ya, kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Sudah kelihatan sangat simetris, sangat presisi, dan tentunya seimbang ya teman-teman ukuran di setiap pecahan tersebut. Ya, jadi selanjutnya kita berikan ganjal, yaitu kita bisa menggunakan ganjal itu dari batu, bambu, ataupun kayu. Dan kebetulan saya sudah mempersiapkan ganjal yang terbuat dari belahan bambu seperti ini yang memang sudah saya potong kecil-kecil. Jadi kita selipkan di setiap belahan yang sudah kita kerjakan barusan ya teman-teman. Ya, seperti ini. Kita berikan ganjal di ke-8 bagian tersebut. Oke teman-teman, untuk hasil akhirnya sudah selesai dan sudah kelihatan presisi, sudah kelihatan sangat simetris, dan sudah kelihatan sangat rapi karena di setiap pecahan yang kita kerjakan tadi ukurannya seimbang ya antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya. Jadi sudah sangat kelihatan rapi sekali dan sangat seimbang ya.
Ya, jadi untuk kayu yang berada di tengah-tengah ini sebetulnya bisa kita buang ataupun bisa kita biarkan saja. Karena kalau kita membiarkan kayu yang berada di tengah-tengah ini nantinya akan membusuk, lalu pada akhirnya akan mati juga ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita biarkan saja karena untuk proses pemotongannya ini sangat terasa kesulitan atau bahkan nanti bisa mengganggu di setiap pecahan yang sudah kita kerjakan ini. Oke, jadi pecah batang dengan sistem seperti ini sebetulnya sangat mudah dan sangat simple ya teman-teman. Jadi saya sangat yakin teman-teman pasti bisa melakukannya ketika teman-teman sudah melakukan prakteknya langsung di rumah. Dan saya pun sudah mengerjakan kurang lebih 10 bahan yang dimana hasil dari 10 bahan tersebut semuanya bisa dibilang presisi, simetris, dan kelihatan sangat rapi ya teman-teman, seperti ini. Ya, jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan proses penanaman yang dimana saya sudah menyiapkan polybag dan media tanamnya juga. Jadi sekali lagi saya sangat menyarankan kepada teman-teman semua, media tanam yang kita gunakan cukup dengan pasir sungai ataupun pasir bangunan tanpa ada campuran media tanam lainnya. Jadi sekali lagi, media tanam khusus penanaman itu harus benar-benar steril ataupun harus benar-benar alami ya. Oke, kita tanam bahan bonsai amplas putih ini dengan penanaman bahan bonsai pada umumnya. Oke teman-teman, untuk proses keseluruhannya sudah selesai semua dan ya mungkin seperti inilah ya info ataupun pengalaman yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau mencobanya di rumah, dan tentunya jangan lupa dukung terus channel Sofi Bonsai dengan cara di like, comment, share, dan subscribe.